Memang ending The Glory tidak menyisakan misteri, tapi series ini masih layak untuk dibahas, terutama tentang beberapa detail yang akan kita angkat di video yang kali ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui sosial bus dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Kita akan dibuka dengan pertanyaan beberapa orang tentang kejelasan balas dendam Yojong, di mana tidak ada tindakan langsung terhadap pembunuh ayahnya sama sekali. Jadi apakah akan ada season kedua yang menceritakan balas dendam si dokter ini? Menurut kami kemungkinan besar tidak akan ada season yang kedua, walaupun itu bisa kita bicarakan di video yang berbeda. Tapi bagi yang kelewatan, sebenarnya pembunuh ayah dokter sudah mendapatkan hukuman yang pantas, malahan cukup berat. Di episode 16 dia diancam akan dibunuh kapan saja, disuruh untuk hati-hati dengan segala makanan maupun obat di penjara, yang berarti pembunuh itu akan sangat tersiksa, mengingat dia harus hati-hati setiap saat, setiap masa, setiap jam, karena kapanpun dia bisa dibunuh dengan cara apapun, yang akan membuat si pembunuh itu mengalami semacam paranoid terhadap segala makanan dan obat di penjara. Dengan begini ada dua kemungkinan, antara dia benar-benar dibunuh langsung oleh Yojong, atau dia mati karena tidak mau makan dan minum obat di penjara, akibat dari rasa takutnya akan apapun yang dia masukkan ke tubuhnya. Selanjutnya ada detail sangat menarik pada poster karakter The Glory, yang ternyata sudah memberikan petunjuk akan bagaimana akhir dari masing-masing karakter. Yojin yang direnggut seluruh jiwanya alias dibalas penuh, Yojong yang tidak bisa berbicara, tangan untuk membunuh bagi Sarah, dan terakhir mata yang dibutakan untuk Jaejun. Lalu kita bisa sedikit membahas perkataan Dong-un tentang umur 19 dia dan Sohee yang baru berlanjut, mengartikan seorang korban bullying mengalami trauma yang harus dia tanggung seumur hidup. Jadinya mereka meskipun makin tua tapi karena sering teringat, membuat tidak bisa membedakan masa lalu dan masa sekarang. Oleh karena itu series The Glory ini merupakan series yang bagus untuk menyampaikan pesan untuk segera menghentikan pembulian yang ada di lingkungan sekolah. Oke, gue minta maaf juga karena kualitasnya agak jelek video kali ini. Terus juga mungkin durasinya hanya pendek karena yang gue bahas juga nggak terlalu banyak. Endingnya juga nggak bisa dijelaskan ya karena emang udah clear. Tapi ya ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas saja menurut gue. Awalnya gue nggak berusaha nggak punya niat sama sekali untuk buat konten tentang The Glory, tapi karena gue lihat masih rame dan ternyata ada yang bisa dibahas, terutama detail kecil maupun beberapa hal yang bisa diangkat, maka gue membahasnya di video kali ini, terutama juga di video yang berbeda yang bisa kalian cek tentang pembahasan apakah season kedua dari The Glory akan ada, atau lebih tepatnya mungkin pertanyaan kepada penonton sendiri, apakah layak untuk dibuatkan season kedua. Gue akan membahasnya di sana. Tapi pertama-tama gue harus membahas series The Glory ini, dimana jujur gue baru nonton, baru binge watch atau baru maraton 16 episode full satu hari, mungkin gak sampai bahkan. Dan ternyata bagus banget serinya. Ada sedikit kritikan kalau memang series ini agak kurang realistis, mengingat aku memang ada beberapa plot ataupun ada beberapa bagian dalam cerita yang memang dibuat dipelintir karena memang gak bisa sesempurna itu dalam menjalankan rencananya. Tapi gue rasa terlalu mulus si Dong-un ini menjalankan rencana balas dendam yang harusnya dia harus sangat pintar untuk melakukan itu. Tapi entahlah, mungkin orang yang memang berambisi dalam balas dendam, mungkin dia akan jadi sepresisi itu, akan sesabar itu, akan fokus itu, seberkomitmen itu kepada rencana balas dendamnya. Gue juga nggak tahu, tapi agak mustahil ketika misalnya gue membayangkan diri gue sendiri untuk balas dendam terus rencananya bakalan mulus-mulus doang, yang harusnya kalau di series lain ataupun di film lain tentang balas dendam ada beberapa hal yang berada di luar kontrol, dan itu justru seru mengingat ada bisa dibilang ada beberapa surprise elemen di dalam seriesnya, tapi nggak ada sama sekali, bahkan sampai ending diberikan ending yang closure yang memuaskan penonton dengan memberikan hukuman bagi para karakter yang jahat. Tapi yang gue suka di sini adalah karakternya tetap menjadi jahat sampai akhir. Dengan kata lain, mereka tetap stay in karakter, mereka tidak bertobat sama sekali, mereka nggak cuma karena dihukum tiba-tiba mereka minta maaf, mereka tetap membenci si Dong-un, tetap jadi karakter mereka, dan itu sebuah penulisan cerita yang cukup baik di situ gue rasa dari penulisnya.
Dan ya mungkin kita bisa bahas sedikit tentang episode 13 yang cukup mengagetkan banyak orang tentang adegan ganti baju yang ternyata bulat ya. Tapi ya gue rasa adegan itu diedit sih. Gue rasa karena emang kebanyakan bahkan gak hanya di barat ataupun di Korea, di Indonesia gue rasa juga adegan-adegan yang kayak nude begitu bisa diedit, bisa diakali dengan CGI, green screen ataupun prostetik. Intinya bisa lah diakali. Gak mungkin lah bisa seberkomitmen itu, tapi walaupun bisa jadi juga, bisa jadi aja. Bahkan adegan seks bisa diakali dengan trik kamera, mereka gak benar-benar berhubungan. Apalagi yang seperti ini, walaupun ini kelihatan jelas, tapi mungkin ini pemeran pengganti ataupun mungkin ini editan ataupun CGI. Apalagi mereka di sana teknologinya sudah ada, budgetnya juga sudah ada untuk melakukan semua itu. Jadi gue rasa ini CGI ya, terlepas itu gede atau enggak ya aslinya. Tapi ya kayak gitu The Glory ya. Sebenarnya gue berharap sih masih akan ada lanjutan, tapi karena ini series yang seru untuk diikuti. Tapi ya kalaupun ada lanjutan udah nggak akan seru lagi karena kita nggak bisa melihat perjalanan Dong-eun lagi karena udah selesai dan semuanya sudah dibayar tuntas di satu season ini dengan yang dibagi dengan 2 part. Itu pun kalau mungkin gue nggak jelaskan di video yang berbeda di mana gue membahas apakah akan ada season kedua. Tapi gue rasa kalaupun akan ada season yang kedua, gue rasa masih bakalan lama banget. 2-3 tahun mungkin kita akan menunggu. Karena ya 2 part aja kita harus menunggu berapa? 6 bulan? Gue gak tahu sih, gue lupa. Bahkan gue gak tahu The Glory itu tayang kapan awal. Yang part pertama itu tayang kapan. Tapi ya intinya kita harus menunggu sangat lama. Bahkan gue rasa mendingan kita tunggu series yang lain aja. Kayak Squid Game, All of Us Are Dead, itu mungkin bisa dibuatkan. Overall bagaimana The Glory ini memperlihatkan sebuah balas dendam ini sangat seru. Cerita yang bisa dibilang crime mystery, crime thriller, tapi dikemas dengan seru dan tentunya masih manusiawi. Nggak ujuk-ujuk sadis langsung bunuh apa. Yang enaknya itu karena emang kayak permainan yang dimainkan si Dong-eun itu yang kayak catur, emang kayak begitu. Memang harus menggunakan strategi. Dong-eun menjalankan rencananya pakai strategi, mereka juga kadang-kadang mengcounter, dia mau menggunakan strategi. Begitupun karakter yang lain dengan berbagai keputusan yang mereka ambil dalam cerita. Jadi ya gue rasa emang kayak gitu. Apalagi yang gak gue bahas kayaknya udah semua. The Glory amaze banget pastinya. Dan sorry kalau gue mau bilang ini, tapi gue baru tahu kalau pemeran The Glory, karena gue nggak terlalu ngikutin ataupun tahu aktor Korea, makanya gue bisa bilang gue baru tahu kalau pemeran The Glory itu sama kayak yang main di Dodge Descendant of the Sun.